Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Maun, surah yang 107 di dalam Al-Qur'an, dan surah ini diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Sebelum saya menjelaskan tentang surah Al-Maun ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Maun. Kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita lanjutkan ke penjelasan ayat. Ayat yang pertama yang berbunyi tadi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Artinya itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu ayat yang ke-1 ya. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada hambanya bahwa ada orang-orang yang mendustakan agama. Bukan berarti Allah bertanya itu Allah tidak tahu, bukan. Itu menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang mendustakan agama. Di ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka di ayat yang kedua ini artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maksud ayat kedua ini itu Allah memberikan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu orang yang menghardik, menyakiti, menzalimi anak yatim. Artinya orang yang menyakiti anak yatim, baik menyakiti perasaannya maupun menyakiti fisiknya dan lain sebagainya. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ciri orang yang mendustakan agama yang kedua, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tidak mau membantu orang miskin. Memberi makan ini bukan cuma berarti memberi makanan saja, tapi bisa diartikan memberikan bantuan modal usaha, memberikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang intinya bisa membuat orang miskin bisa bangkit dan bisa mandiri, yang akhirnya juga bisa membantu orang lain. Fawailul lil musallin. Ayat yang keempat artinya maka celakalah bagi orang yang sholat. Ayat yang keempat ini nanti dilanjutkan dengan ayat yang kelima. Ya, maksudnya orang yang sholat yang celaka itu yang bagaimana? Dilanjutkan di ayat yang kelima, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya ya. Jadi orang yang sholat saja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Yang lalai dari sholat ini macam-macam ya. Maksudnya bisa saja lalai ini tidak mau menuntut ilmu tentang sholat yang benar, tidak mau sholat, sengaja memperlambat sholat sehingga waktu berakhir, dan lain sebagainya, yang menyebabkan orang atau menyebabkan seseorang itu dianggap Allah melalaikan sholat. Jadi melalai di sini bukan berarti cuma tidak mau sholat ya, tapi bisa juga bermacam-macam, yang intinya bisa membuat Allah menganggap kita melalaikan sholat. Ayat yang keenam yaitu
allazina hum yura'un, yang artinya celakalah orang yang berbuat riya. Maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama yang keempat, cirinya yaitu orang yang beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin pamer, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap orang yang baik. Ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ataupun kita sendiri jika mempunyai sikap seperti ini, maka kita adalah orang yang mendustakan agama. Nauzubillah min dzalik. Dan penjelasan ayat yang ketujuh yang berbunyi wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Maksudnya Allah menjelaskan ciri orang yang mendustakan agama yang kelima, yaitu orang yang tidak mau membantu atau menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Ya, barang yang berguna ini tidak hanya terbatas pada harta benda saja, tapi juga bisa berupa ilmu, tenaga, dan sebagainya. Intinya bisa dibuat untuk membantu orang lain. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikianlah penjelasan singkat hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dikoreksi dan diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.